Salam sejahtera bagi Anda semua, mahasiswa dan mahasiswi Forum Studi Teknik Elektro Unika de La Salle Manado. Selamat bergabung dengan kampus ini. Selamat datang di semester ganjil. Kita akan mengawali perjalanan semester ini atau mengawali perjalanan tahun pendidikan, tahun akademik yang baru ini dengan mempelajari fenomena kelistrikan dalam mata kuliah pengantar teknik elektro. Hari ini kita akan mulai sebuah perjalanan intelektual yang penuh dengan pengetahuan, tantangan, serta juga prestasi tentunya. Mari kita sama-sama menjelajahi dunia yang penuh inovasi dan kemajuan dalam teknik elektro. Saya yakin bersama dengan dedikasi dan kerja keras kita akan mencapai kesuksesan dan melalui semester ini dengan baik ya. Saya ucapkan selamat datang dan selamat belajar, selamat mencapai prestasi yang luar biasa di semester ini. Saya langsung saja pada kuliah kita, seperti yang Anda lihat di layar. Ini adalah buku yang akan kita gunakan, Electronics Fundamental, Circuit, Devices and Applications. Buku ini ditulis oleh dua orang, dan untuk kali ini kita menggunakan edisinya yang ke-8 ya. Untuk semester ini saya akan coba membawa kita pada pemahaman konsep-konsep kelistrikan atau elektronik boleh dibilang, yang merupakan dasar atau pengantar bagi Anda memasuki dunia teknik elektro dan mempersiapkan Anda lebih baik untuk berhadapan dengan mata kuliah yang lebih menantang di semester-semester yang akan datang ya. Setidaknya ada sekian topik yang akan kita pelajari di semester ini. Misalkan ada quantity dan units ya. Ini sebenarnya besaran dan satuan. Mungkin Anda pernah dapat di bangku SMA atau STM. Kemudian kita akan melihat apa yang disebut sebagai tegangan untuk voltage, kemudian arus, current, dan resistansi. Selanjutnya kita akan melihat tentang hukum Ohm, apa itu energi dan juga daya. Sedikit kita akan belajar tentang rangkaian listrik, rangkaian dasar, yang bagi anak elektro ini penting sekali karena pada semester-semester yang akan datang Anda akan berhadapan dengan mata kuliah khusus rangkaian listrik yang tentunya menuntut pengetahuan dasar yang komprehensif ya. Kemudian kita akan melihat tentang hubungan antara kemagnetan dan listrik. Kemudian kita akan melihat juga rangkaian-rangkaian komponen-komponen elektronika lainnya yang sifatnya pasif ya, seperti kapasitor atau induktor, kemudian dasar-dasar rangkaian penguat di dalamnya. Ya, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan dalam kurang lebih 14 kali pertemuan ini, totalnya sebenarnya kan 16, tetapi kan 2 diantaranya adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Jadi kita hanya akan cover semuanya dalam 14 kali pertemuan. Ya, saya langsung saja. Kita akan masuk pada besaran dan satuan. Ya, saya akan langsung menjelaskan melalui buku ini saja, yang di dalamnya juga ada latihan soal yang bisa Anda kerjakan. Nanti saya akan berikan tautan di deskripsi video ini. Oh iya, video ini akan saya upload di YouTube ya, supaya Anda bisa aksesnya dan bisa menyimak video ini kapan saja dan di mana saja. Tetapi untuk tugas, dia memiliki durasi pengerjaan. Jadi kalau sudah tenggat waktu, maka form untuk submit akan saya kunci. Baik, kita masuk saja di besaran dan satuan ya. Ini bahasa Inggris, tapi Anda bisa, saya kira dengan penjelasan dalam bahasa Indonesia bisa memahaminya.
Untuk besaran dan satuan ini kita akan mempelajari beberapa hal, misalkan bagaimana notasi keteknikan, notasi ilmiah ya, notasi ilmiah dan notasi keteknikan secara khusus. Kemudian kita akan mempelajari bagaimana menggunakan prefix ya, prefix atau metric prefix dan hubungannya dengan satuan, units ya. Kemudian bagaimana kita akan melakukan konversi satuan, misalkan dari ampere ke miliampere ke ampere, volt ke milivolt dan seterusnya. Ya, ada juga tentang bagaimana melakukan besaran-besaran terukur soal angka-angka signifikan. Ya, Anda juga akan dicoba diantar bagaimana melakukan menghitung atau melakukan operasi bilangan ilmiah di kalkulator gitu, ya. Dan juga akan di bagian akhir akan ada bagaimana tentang keamanan kelistrikan. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah melewati mata kuliah ini, nantinya Anda sebagai kontraktor mata kuliah ini, pengantar teknik elektro ini diharapkan mampu menyajikan bilangan-bilangan yang kita temui dalam bidang kelistrikan ini dengan menggunakan baik notasi ilmiah atau notasi kelistrikan. Kemudian Anda bisa mengerjakan kalkulasi, begitu boleh bilang, melakukan operasi matematika dengan menggunakan besaran dan satuan kelistrikan. Kemudian Anda juga diharapkan tentunya bisa melakukan konversi bilangan, konversi satuan dari satuan tertentu ke satuan yang lain. Kemudian menyajikan angka-angka tersebut dalam bentuk angka signifikan, angka penting. Maksudnya angka penting atau angka signifikan, misalkan kita punya angka kan, misalkan 3,14 banyak sekali angkanya. Ya, kita mau ambil maksudnya angka 2 angka di belakang koma, 1 angka di belakang koma, dan seterusnya. Ya. Gitu. Dan setelah melewati bab ini, diharapkan Anda juga bisa mengenal lebih jauh, setidaknya tahu bagaimana listrik itu memiliki dampak dalam tubuh manusia, ya. Bahayanya apa saja. Ya, kira seperti itu. Oke. Lalu kenapa kita harus belajar besaran dan satuan? Saya mau katakan bahwa, seperti juga yang Anda bisa lihat, kalau Anda belajar tentang sains, terlebih khusus teknik elektro, Anda akan bertemu dengan angka-angka yang sangat kecil atau sangat besar. Sangat kecil misalkan ukuran atom, gitu. Ukuran atom. Atau sangat besar misalkan jumlah elektron, ya. Nah, kalau kita sajikan dalam angka biasa, ya, kalau cuma 1000, oke lah, 1000, ya kan? 10.000 juga enggak. Tapi ketika mulai masuk 100.000, 1 juta, atau bahkan 1 miliar, maka rasanya tidak efisien lagi untuk menyajikannya dalam bentuk angka di kertas, ya, apalagi kalau Anda mau tulis gitu, ya. Maka kita perlu metode bagaimana menyajikan angka-angka yang sangat kecil itu atau sangat besar itu dalam bentuk yang lebih enak, ya, enak untuk disajikan dan enak untuk lebih nyaman kalau kita akan melakukan operasi matematika pada angka tersebut. Itu. Makanya di SMA mungkin atau di sekolah menengah atas atau mungkin sekarang dari SMP, ya, sudah dikenalkan dengan apa yang disebut sebagai notasi ilmiah. Nah, itu yang akan kita lihat dulu. Oke. Coba Anda perhatikan di sini. Ini ada angka 150.000, ya, 150.000. Bagaimana menyajikan angka 150.000, ya, dalam digit yang
lebih sederhana. Nah, kalau bicara tentang notasi ilmiah, bagaimana kita menyajikan angka besar ini dalam digit yang kecil ya, dari 1 sampai 10 saja gitu. Ya. Jadi kalau 150.000 ini kita sajikan dalam notasi ilmiah bentuknya seperti ini. 1,5 kali 10 pangkat 5. Atau yang ini, 0,00022. Diekspresikan atau disajikan dalam notasi ilmiah 2,2 kali 10 pangkat minus 4. Kenapa bisa begitu? Nanti kita lihat sebentar. Nah, untuk bagaimana kita lebih memahami ini, maka kita perlu tahu apa yang disebut dengan pangkat, bilangan pangkat. Kalau di notasi ilmiah, maka bilangan pangkat di sini basisnya itu pasti 10. Jadi kalau bilangan pangkat itu basisnya tidak selalu 10 ya. Kalau nantinya Anda belajar sebentar yang biner, maka basisnya 2. Bilangan biner. Tapi kalau yang ini notasi ilmiah selalu menggunakan basis 10. Ini basis 10. Kalau saya zoom out seperti ini. Ya, ini ya. Zoom out-nya. Ya, oke. Zoom out. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, ini 10 ini adalah basis dan pangkatnya atau X ini kita bilang pangkat eksponen ya. Dari sinilah kita mulai melakukan apa yang nantinya kita sebut sebagai bilangan ilmiah. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan 10 pangkat 4. Langsung saja ya. 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 bisa kita tulis dengan 1 kali 10 pangkat 4. Kalau kita jabarkan 10 pangkat 4 ini adalah apa? 1, kemudian ada 4 nol. 10.000 berarti ya. 10 pangkat 4 berarti kan 10 kali 10 kali 10 kali 10. Gitu. Jadi angka yang besar ini, 10.000 ini, kalau kita sajikan dalam bilangan ilmiah, dia akan jadi 10 pangkat 4. Atau 1 kali 10 pangkat 4. Kalau saya sih, diusahakan Anda perbiasakan menulisnya dalam bentuk 1 kali 10 pangkat 4. 1 kali gitu ya. Misalkan something kali itu. Kalau 10.000 berarti 1 kali 10 pangkat 4. Bukan berarti cuma 10 pangkat 4 itu salah, tapi nantinya kalau Anda akan dapat misalkan 5.000 atau 7.600 dan seterusnya atau 76.000, maka cara penyajian 1 kali model seperti 1 kali 10 pangkat 4 ini akan memudahkan Anda. Oke, nanti kita lihat sebentar ya. Ini ada beberapa satu tabel yang menyajikan beberapa bilangan atau angka yang sangat besar dan sangat kecil disajikan dalam bentuk bilangan ilmiah. 1 juta itu 10 pangkat 6. 100.000 10 pangkat 5. 10.000 10 pangkat 4. Anda hitung saja nolnya. Nah, kalau pangkatnya positif berarti nolnya ada di sebelah kanan. Nolnya ada di sebelah kanan. Sekarang kita lihat yang bilangan yang sangat kecil. Ini kecil ya, 0,1. 10 pangkat minus 1. 0,01. 10 pangkat minus 2. 0,000001. 10 pangkat minus 6. Kalau Anda hitung, nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ya. Perhatikan pemberian tanda koma. Oke. Ini kalau Anda lihat, ini kan bahasa Inggris ya. Kalau di luar negeri di bahasa Inggris dia kasih ini koma. Kalau kita kasih titik ya. Terbalik. Kalau bilangan seperti ini kita kasih titik. Kalau bilangan yang pangkat minus kita kasih koma. 0, kan gitu. Kalau mereka pakai titik. Jadi cuman membedakan saja itu. Oke ya. Jadi tidak masalah sebenarnya. Anda boleh menggunakan koma untuk yang pangkat positif, Anda boleh menggunakan titik untuk pangkat positif, terserah, nggak apa-apa. Oke,
Sekali lagi Anda boleh menggunakan koma untuk pangkat positif seperti ini, atau menggunakan titik juga. Tapi harus konsisten ya. Begitu Anda gunakan titik untuk pangkat positif, maka yang pangkat negatif Anda harus gunakan koma. Saya ulang, harus konsisten. Begitu Anda menggunakan pangkat positif itu titik, maka pangkat negatif Anda harus pakai koma. Kalau Anda gunakan pangkat positifnya koma, maka pangkat negatifnya Anda bisa gunakan titik. Ya, oke, jangan lupa. Oke, saya lanjut. Oke, nah sekarang kita lihat ini. Kembali yang tadi, 10, tadi 10 pangkat 4 ya. Ini 10 pangkat minus 4. 10 pangkat minus 4, kita bisa tulis dengan 1 kali 10 pangkat minus 4. Sekali lagi ya, 10 pangkat minus 4 bisa kita tulis dengan 1 kali 10 pangkat minus 4. Anda perhatikan perpindahan titiknya, atau di Indonesia bilang koma. Dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri. Berapa kali? 4 kali. 1, 2, 3, 4. Oke. Titiknya ada di sini sebenarnya. Kemudian dia pindah, atau komanya. 1, 2, 3, 4. Saya zoom. Ya, saya zoom aja ya. Coba lihat ya. Kan seharusnya di sini. 1, 2, 3, 4. 0,001. Oke. Jadi ingat, kalau dia pangkat minus, pergerakan titik. Ya, kalau bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia koma. Dia dari kanan ke kiri. Dari kanan sini ke kiri. Gitu. Oke. Nanti yang positif, pangkat positif nanti kita lihat sebentar. Oke. Nah, kalau gitu sekarang kita lihat soal ini. Nah, ini ada soal. Latihan ya. Latihan. Dia minta gini. Sajikan bilangan-bilangan berikut ini dalam bentuk notasi ilmiah. Ingat, notasi ilmiah. Sebentar ada notasi keteknikan. Ada sedikit beda. Notasi ilmiah, ya, angka-angka ini diminta disajikan dalam notasi ilmiah. 240, 5.100, 85.000, 3.350.000. Oke ya. 240, 5.100, 85.000, 3.350.000. Oke, kita lihat yang A, 240. Oke. Berarti dia 2 kali 10 pangkat 2. Ingat, 2 kalau Anda paham tentang bilangan ya, satuan, puluhan, ratusan, ribuan, jutaan, seterusnya, ini akan mudah. 240 berarti bilangannya ratusan kan? Ratusan berarti 10 pangkat 2. 2,4 kali 10 pangkat 2. 5.100 berarti sudah ribuan. 10 pangkat 3. 5,1 kali 10 pangkat 3. 85.000. Pangkat 3 lagi. Tapi karena dia 85 ini puluhan, 85.000 berarti 1000 tambah puluh jadi 4 kan nolnya. 10 pangkat 4. Ya. 8,5 kali 10 pangkat 4. 3.350.000. Sudah jutaan. 10 pangkat 6. 3,35 kali 10 pangkat 6. Sekali lagi, Anda bisa menggunakan koma atau Anda bisa menggunakan titik. Tetapi Anda harus konsisten. Begitu Anda menggunakan titik di sini, maka di pangkat negatif Anda harus gunakan koma. Ya. Gitu. Oke. Nah, tugas Anda adalah bagaimana menyajikan 750 juta dalam bentuk notasi ilmiah. Ya. Tugas Anda ini.
Tugas nomor 1. Sajikan 750 juta dalam bentuk notasi ilmiah. Oke, ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita diminta untuk menyajikan bilangan-bilangan ini dalam bentuk notasi ilmiah, bilangan 0, ya, 0, ya, 0, 0,24, 0,005, 0,00063, 0,000015. Kalau Anda perhatikan cara saya membaca, saya tidak bilang 0,24. Karena tidak mungkin di belakang koma itu ada angka puluhan. Jadi, cara bacanya adalah 0,24, 0,005, 0,00063, bukan 63. Dan ini 0,000015, bukan 15. Oke? 0,24 kalau kita sajikan dalam bentuk bilangan ilmiah akan jadi seperti ini. 2,4 kali 10 pangkat minus 1. Ya kan? Cuman 1 0. B, 0,005. Ada 3 0. 1, 2, 3. 5 kali 10 pangkat minus 3. 0,00063. 6,3 kali 10 pangkat minus 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian 0,00 0,00015. 1,5 kali 10 pangkat 5. Ya, jadi kita sudah lihat yang pangkat positif dan pangkat negatif. Tugas Anda nomor 2 adalah sajikan 0, saya besarkan ya, supaya jelas. Ya. 0,00000093. Sajikan dalam bentuk ini, bilangan ilmiah. 0,00000093. Oke. Sajikan dalam bentuk bilangan ilmiah. Kita lanjut. Nah, sekarang kalau tadi dari bilangan kemudian disajikan di bilangan ilmiah, sekarang bagaimana kalau dari bilangan ilmiah atau notasi ilmiah? Ya, tadi tepatnya dibilang demikian. Notasi ilmiah ke bentuk bilangan biasa. Kita punya 4 notasi ilmiah ini. 4 bilangan dalam bentuk notasi ilmiah. 1 kali 10 pangkat 5, 2,9 kali 10 pangkat 3, 3,2 kali 10 pangkat minus 2, dan 2,5 kali 10 pangkat minus 6. Nah, hasilnya adalah demikian. Untuk 1 kali 10 pangkat 5, itu 100.000. 2,9 kali 10 pangkat 3 itu 2.900. 3,2 kali 10 pangkat minus 2, 0,032. 2,5 kali 10 pangkat minus 6, 0,000000025. Oke? Nah, tugas Anda yang ketiga adalah menyajikan 8,2 kali 10 pangkat 8. Sajikan dalam bentuk bilangan biasa. 8,2 kali 10 pangkat 8. Oke. Nah, kalau setelah itu kita akan belajar bagaimana melakukan kalkulasi atau bahasa kerennya ini operasi matematika. Nah, operasi matematika kan biasanya kita tahu adalah tambah, kurang, kali, bahagi. Ya. Bagaimana kita mau melakukan operasi matematika untuk bilangan berpangkat. Di sini ada cara. Ya. Cara pertama, dia bilang seperti ini.
sajikan, ya, bilangan yang akan dijumlahkan dalam bentuk pangkat dengan basis 10. Oke. Kemudian yang kedua, jumlahkan angka-angka yang ada tanpa bilangan pangkatnya. Setelah hasil penjumlahan kita dapat, baru bilangan pangkatnya kita taruh di sampingnya. Kalau belum jelas, nah ini dia. Nah, begini. Oke. Dia minta kita menjumlahkan 2 kali 10 pangkat 6 dan 5 kali 10 pangkat 7. Ya. 2 kali 10 pangkat 6 dan 5 kali 10 pangkat 7. Ini kan dengan kata lagi, diminta untuk menjumlahkan 2 kali 10 pangkat 6 tambah 5 kali 10 pangkat 7. Nah, kita lihat. Basisnya benar, 10, betul. Ya. Tetapi pangkatnya beda. Nah, kalau kita ketemu seperti ini, maka kita harus bikin dulu pangkatnya atau basisnya yang sama gitu. Mana lebih besar? 10 pangkat 6 dengan 10 pangkat 7. Tentu 10 pangkat 7. Maka, cara paling mudah adalah yang 2 kali 10 pangkat 6 tetap, tapi 5 kali 10 pangkat 7 dia harus jadi 50 kali 10 pangkat 6. Oh, kok 7-nya hilang? 7-nya ada di mana? Ada di sini. Ini kan 5 kali 10 pangkat 1 kan? Ya, jadi kalau ada yang lebih besar pangkatnya, maka yang pangkat besar harus menyesuaikan pangkat yang kecil. Oke? Jadi akan jadi seperti ini, 50 kali 10 pangkat 6. Kalau sudah seperti ini, sudah. Kita bisa menjumlahkan antara 2 dan 5. 2 dan 50. Hasilnya adalah 52. Kalau sudah, baru kita bawa lagi yang 10 pangkat 6. 10 pangkat 6. Nah, 10 pangkat 6. Dia akan jadikan 52 kali 10 pangkat 6. Sudah benar sebenarnya, tetapi lebih tepat kalau kita tulis 5,2 kali 10 pangkat 7. Ya, karena ini kan masih bisa disederhanakan lagi. Ya. Tugas Anda yang keempat. Tugas Anda yang keempat adalah menjumlahkan 4,1 kali 10 pangkat 3. Oke. 4,1 kali 10 pangkat 3 dan 7,9 kali 10 pangkat 2. Tugas Anda ini. Oke. Penjumlahan sudah, kita sekarang masuk ke pengurangan. Pengurangan ini caranya sama saja. Jadi kita harus bikin bilangan pangkat ini dalam basis yang sama. Ya, kalau belum, maka kita sulit melakukannya. Oke, ini. Perhatikan. Kurangkan 2,5 kali 10 pangkat minus 12 gitu, dari 7,5 kali 10 pangkat minus 11. Jangan terkecoh ya. Kalau di pangkat minus, makin besar angka ini, dia itu makin kecil, ya. Jadi jangan Anda bilang minus 12 itu lebih besar dari minus 11. No, minus 12 itu lebih kecil dari minus 11. Kan kalau di garis bilangan itu, kalau Anda ke kanan itu makin besar, ke kiri itu makin kecil. Ke kanan itu berarti pangkatnya pangkat positif, makin ke atas kan. Ke kiri itu makin kecil, makin minus. Gitu, ya, gitu. Jadi untuk ini dia minta 2,5 kali 10 pangkat minus 12 dikurangkan dari 7,5 kali 10 pangkat minus 11. Dengan kata lain, 7,5 kali 10 pangkat minus 11 kurang 2,5 kali 10 pangkat minus 12. Anda lihat pangkatnya beda. Maka yang minus 12 ini kita harus bikin dia minus 11. Nah, minus 11 akan jadi seperti ini. 7,5 kali 10 pangkat minus 11 kurang 0,25 kali 10 pangkat minus 11. Oke. Hasilnya
kita kurangkan dulu ini, 7,5 kurang 0,25. Dapatnya 7,25. Setelah itu kita bawa kembali yang pangkat minus 11 ini. Maka hasilnya adalah 7,25 kali 10 pangkat minus 11. Oke. Tugas Anda kelima. Nomor 5 ya. Nomor 5. Carilah hasil ya, operasi pengurangan di mana 3,5 kali 10 pangkat 6 dikurangkan dari 2,2 kali 10 pangkat minus 5. Ya, sudah tahu maksudnya apa ini ya. Jadi 3,5 kali 10 pangkat 6 dikurangkan dari 2,2 kali 10 pangkat minus 5. Oke, sekarang kita pindah ke perkalian. Tadi sudah penjumlahan dan pengurangan, sekarang perkalian. Nah, perkalian juga punya aturan. Perkalian dia bilang gini, kalau perkalian kita bisa langsung mengalihkan saja antara bilangan. Sementara bilangan pangkatnya kita jumlahkan. Nah, gimana itu? Oke, kita punya 5 kali 10 pangkat 12 dan 3 kali 10 pangkat minus 6. Dia diminta dikali. Kalau kali kan, Anda mau putar duluan 3 kali 10 pangkat minus 6 kali 5 kali 10 pangkat 12, atau 5 kali 10 pangkat 12 kali 10 pangkat kali 3 kali 10 pangkat minus 6 itu sama kan? 5 kali 3 dengan 3 kali 5 sama kan? Jadi, kita kalikan saja 5 kali 3, 15. Nah, pangkatnya kita jumlahkan. Ini kan pangkatnya yang satu kan plus, yang satu minus. Berarti 15 kali 10 pangkat 12 tambah dalam kurung kurang 6. Atau kita bisa bilang 15 kali 10 pangkat 12 kurang 6. Hasilnya adalah ini. 15 kali 10 pangkat 6. Sebenarnya sudah benar, tetapi kurang begitu tepat. Karena yang kita mau adalah bilangan ilmiah atau notasi ilmiah, maka yang ini harus disajikan lebih sederhana. Maka akan jadi 1,5 kali 10 pangkat 7. Jadi hasil perkalian dua bilangan ini hasilnya adalah 1,5 kali 10 pangkat 7. Tugas Anda yang ke-6. 1,2 kali 10 pangkat 3 dan 4 kali 10 pangkat 2. Nah, hasil perkalian bilangan ini adalah apa? Oke. Sekarang pembagian. Kalau pembagian, jadi tadi penjumlahan sudah, pengurangan sudah, sekarang perkalian. Sekarang perkalian ya, pembagian. Pembagian juga ada aturan. Kalau pembagian, bilangan di depannya Anda boleh langsung bagi. Oke. Sementara bilangan pangkatnya Anda kurangkan. Saling mengurangkan. Kalau perkalian kan saling jumlah, kalau pembagian saling kurang. Bagaimana itu? Nah, ini. 5,0 kali 10 pangkat 8 ya, dibahagi ke 2,5 kali 10 pangkat 3. Jadi itu maksudnya, ya. 5,0 kali 10 pangkat 8 bagi 2,5 kali 10 pangkat 3. Itu yang dia mau. Ini. Kita bisa bahagi langsung 5,0 bagi 2,5. Ini kan 2. Nah, 10 pangkat 8 dibagi 10 pangkat 3 itu sama dengan 10 pangkat 8 kurang 3. Nah, saya kira jelas ya, to the point sekali. Nah, tugas Anda adalah ini. 8 kali 10 pangkat 6 dibahagi 2 kali 10 pangkat minus 10. Oke, jadi sejauh ini kita sudah belajar bagaimana menyajikan bilangan biasa ke bilangan ilmiah, kemudian bagaimana bilangan ilmiah ke bilangan biasa, kemudian kita juga sudah mempelajari bagaimana melakukan operasi matematika, penjumlahan, pengurangan, perkalian, juga pembagian untuk bilangan ilmiah. Sekarang bagaimana kalau kita mau coba sajikan ini di kalkulator? Sebenarnya mudah saja. Kalau di kalkulator, ya,
kita tinggal menekan tombol E biasa. Ada yang E, ada yang EE. Jadi kalau 23.560, nah itu sebenarnya kan 2,3560 kali 10 pangkat 4. Kan kalau disajikan di kalkulator seperti ini. Oke, ini tidak akan jadi tugas, tapi Anda coba saja latihan di rumah kalau punya kalkulator. Kalau di HP, semua HP itu ada kalkulator saintifik sebenarnya. Tetapi ada yang mungkin tidak paham bagaimana menggunakan. Jadi kalau Anda menggunakan smartphone Anda untuk mencari kalkulator, umumnya kalkulator saintifik akan muncul modenya kalau Anda bikin dia landscape, ya, bukan portrait. Kalau portrait yang keluar hanya kalkulator biasa, kita bilang kalkulator Richard Tolman. Tapi kalau kita bikin dia mode landscape, maka akan keluar kalkulator saintifik. Anda bisa coba. Oke. Nah, kalau tadi notasi ilmiah, sekarang notasi keteknikan. Nah, apa beda notasi engineering, notasi ilmiah dan notasi keteknikan? Sebenarnya notasi keteknikan ini masuk notasi ilmiah. Bedanya, kalau notasi ilmiah itu dia semua angka itu harus dibuat sangat sederhana. Jadi kalau tadi kita punya angka yang misalkan 56 kali 10 pangkat 6. Itu sudah benar sebenarnya, tapi belum begitu tepat. 56 kali 10 pangkat 6. Itu sudah notasi ilmiah, tapi belum begitu tepat. Lebih tepat adalah 5,6 kali 10 pangkat 7. Kalau notasi keteknikan, pangkatnya itu kelipatannya selalu kelipatan 3. Jadi 10 pangkat 3, 10 pangkat 6, 10 pangkat 9, 10 pangkat 12, 10 pangkat 15, dan seterusnya. 10 pangkat minus 3, 10 pangkat 10 pangkat minus 6, 10 pangkat minus 9. Nanti angka-angka yang pangkat kelipatan 3 itu kita akan bikin prefiksnya. Yang kemudian kalian tahu dengan kilometer atau giga atau mega atau mikro. Pokoknya itu, ya. Nah, coba lihat ini. Ini contoh berikutnya. Nah, diminta menyajikan bilangan-bilangan biasa ini dalam bentuk notasi teknik. Notasi keteknikan. Anda perhatikan. 82.000. 82 kali 10 pangkat 3. Kalau di notasi ilmiah, Anda harus menulisnya 8,2 kali 10 pangkat 4. Itu notasi ilmiah. Kalau notasi keteknikan, tidak ada pangkat 4, tidak ada pangkat 2, tidak ada pangkat 1. Selalu pangkat 3, pangkat 6, pangkat minus 3, pangkat minus 6. Lalu kalau begitu, misalkan yang 240 tadi, ya 240, ya 240. Tidak perlu kita bikin notasi keteknikan itu, karena kan nggak akan dapat. Dia kan cuma ratusan ya, 240. Kalau 2.400 itu bisa, karena sudah ribuan. 10 pangkat 2, 100 pangkat 3, 1000. 2.400 berarti 2,4 kali 10 pangkat 3. Oke ya. 243.000. Berarti 243 kali 10 pangkat 3. Kalau notasi ilmiah, dia akan tulis 2,43 kali 10 pangkat 5. 2,43 kali 10 pangkat 5. Itu kalau notasi ilmiah. Oke. Tapi pokoknya hati-hati kalau Anda diberikan angka misalkan seperti ini, kemudian diminta coba sajikan dalam bentuk notasi ilmiah dan notasi keteknikan. Berarti Anda harus bikin 2. Ya. Kalau diminta hanya notasi ilmiah, kemudian Anda sajikan seperti ini, nah berarti belum begitu tepat.
1.956.000. Jadi notasi kan jadi 1,956 kali 10 pangkat 6. Ya, gitu. Kalau mau bikin notasi ilmiah, kalau ini kebetulan ini bisa, ini notasi ilmiah sama notasi keteknikan kebetulan dia pangkatnya 6 sama. Oke. Selanjutnya, tugas Anda adalah menyajikan dalam bentuk notasi keteknikan, notasi engineering, bilangan ini 36 miliar. Miliar ya. 36 miliar ya. 36 miliar. Sajikan dalam notasi teknik, engineering notation. Oke. Sekarang bagaimana kita mengkonversi? Oke. Mengkonversi bilangan-bilangan ini dalam bentuk bilangan teknik. Dalam bentuk bilangan teknik. Oke. 0,0022. 0,0022. Kalau Anda mau sajikan dalam bentuk bilangan ilmiah, 0,0022 ini sama bentuknya dengan notasi keteknikan. Ya. Jadi dia akan jadi seperti 2,2 kali 10 pangkat minus 3. Anda perhatikan titiknya ini. Kalau saya pindah 1, 2, 3. Ya. Minus 3. 2,2 kali 10 pangkat minus 3. 0,00000047. Kalau notasi ilmiah, maka komanya akan ada di sini. 4,7. Tapi karena keteknikan, ingat kelipatannya selalu 3, 6, 9, 12, minus 3, minus 6, minus 9, dan seterusnya. Maka akan jadi 47 kali 10 pangkat minus 9. Nanti lebih jelas sebentar, apa sih minus 3, minus 9 itu, dan minus 6, atau 3, 6, 9. Sebenarnya Anda sudah tahu, Anda sudah berkenalan mungkin. Ya, sudah tahu, tapi belum begitu paham kenapa demikian. 0,00033. Kalau disajikan dalam notasi keteknikan, ini akan jadi 330 kali 10 pangkat minus 6. Nah, ini menarik. Kok bisa jadi 330 ya? Soalnya kalau mau disajikan dalam bentuk notasi keteknikan kemudian cuman 1, 2, 3, maka akan jadi 0,33 kali 10 pangkat 3. Masih ada 0,33. Masih ada 0,33. Kalau di notasi keteknikan selalu ya, mostly pada umumnya menggunakan angka-angka yang dibulatkan seperti ini. Tidak boleh ada 0 lagi di depannya. Kalau 0 di belakang boleh. Ya, tidak boleh ada angka 0 di depan koma. Kalau angka 0 di belakang angka, itu boleh. Oke. Jadi seharusnya kan dia 1, 2, 3. 0,33 kali 10 pangkat minus 3. Tetapi kalau di notasi keteknikan, sangat tidak lazim menggunakan 0, sekian-sekian. Biasanya dibulatkan ke bilangan yang besar. Jadi akan jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 330 kali 10 pangkat minus 6. Oke. Tugas Anda selanjutnya, sudah 9 ya, karena yang tadi kan tidak ya, yang kalkulator itu tidak. 0, saya naikkan. 0,0000000000 56. Berapa nol ya? 0,0000000056. 11 ya. 12 dengan ini.
hitung lagi lah pokoknya kan Anda bisa hitung. Oke, rubah itu dalam saya bikin zoom out ya, supaya bisa hitung. Oops. Sorry. 0,00000000000056. Anda perhatikan, bayangkan kalau tidak ada notasi ilmiah atau notasi keteknikan yang membantu menyederhanakan angka-angka besar, angka kecil seperti ini. Betapa susahnya Anda mau tulis-tulis itu. Ya. Jadi bersyukur ditemukan metode penyajian angka yang kita kenal sebagai notasi ilmiah atau notasi keteknikan. Oke, saya lanjut. Ya, kalau yang kalkulator saya kira Anda bisa coba-coba sendiri. Langsung saja ya. Kita pindah berikut. Nah, kita akan masuk sekarang bagaimana unit atau satuan itu dikaitkan dengan prefix, metrik prefiksnya. Apa sih minus 3 itu atau minus 6 itu ada prefiksnya? Nah, ada. Untuk sebentar kita tidak perlu lagi bilang 10 pangkat minus 3, 5 kali 10 pangkat minus 3. Kita tinggal bilang 5 apa namanya. Ya. Nah, khusus untuk satuan kelistrikan, electrical units ini, semua dirangkum dalam apa yang kita sebut sebagai sistem internasional. Ya, SI, sistem internasional. Gitu. Satuan-satuan ukur seperti kita bilang tegangan, voltase, ampere, daya, power, ya gitu khususnya. Watt, apalagi macam-macam ya di fisika. Contoh seperti ini. Ini ada beberapa satuan ukur kelistrikan. Ada dengan simbolnya. Kalau Anda perhatikan ya, simbol ini ada yang disajikan dalam bentuk italik. Ingat ya, italik berarti hurufnya dibikin miring. Tapi ada yang hurufnya tidak dibikin miring. Ambil contoh. Untuk satuan kapasitansi, simbolnya itu C. Satuan ukurnya farad. Oke. Kapasitansi simbolnya C, italik. Satuan ukurnya farad. Tapi simbol untuk farad itu F. Jadi kalau simbol untuk satuan ukur, ya, simbol untuk satuan ukur selalu dalam bentuk huruf tegak lurus seperti ini. Kalau simbol untuk kuantitas, jumlah, maka dia ditulis dengan huruf dan italik. Ya, stylenya italik. Muatan listrik, Q, kolom. Konduktansi, G, Siemens. Current atau arus listrik, I. Energi atau kerja, watt. Frekuensi, impedansi, induktansi, daya, reaktansi, resistansi, voltase atau tegangan. Ya, ini sudah ada di Anda bisa baca-baca lagi ya, ada di tabel. Ya, oke. Ini semua yang akan kita lihat pada mata kuliah ini atau sepanjang Anda kuliah di elektro. Nah, yang disebut prefiks sebenarnya nama-nama yang ini. Nah, ini yang disebut prefiks. Kita mungkin tahu kilo, kemudian kita tahu mega, kita tahu giga, dan seterusnya. Nah, ini dia. Femto atau pico mungkin jarang Anda dengar. Tapi kalau nano, mikro, mili, kilo, mega, giga, tera, Anda sudah biasa ya. Apalagi kalau bilang berapa besar kapasitas laptop? Oh, sekian tera. Berapa cepat? Oh, sekian giga dan seterusnya ya. Ini dia.
Jadi kalau giga itu 10 pangkat 9, tera 10 pangkat 12. Anda lihat, coba lihat ya. Pangkat bilangan pangkatnya kelipatan 3 kan? 3, 6, 9, 12. Tidak ada 4, 2, 7, enggak ada. 8 enggak ada. Pangkatnya selalu kelipatan 3. Oke. Ini tolong diamati dengan baik ya, kalau perlu dihafal ya, karena ini akan Anda gunakan. Ya, jadi misalkan kalau 3 kali 10 pangkat 3, kita mau bilang apa itu? Oh, 3 kilo. Kilonya mana? Ini 10 pangkat 3 kan? Kilo. Gitu. Tinggal kilo apa? Nah, kita belum tahu. Tergantung mau dihitung ini kuantitas apa. Apakah arus kah, atau tegangan kah, atau daya kah, dan seterusnya. Oke? Nah, kita ambil contoh. Langsung saja ya. Ini ada soal. Anda diminta untuk menyajikan besaran-besaran berikut ini dalam bentuk matriks prefix. 50.000 volt, 25 juta ohm, 0,00036 ampere. Ini untuk tegangan, ini untuk resistansi, ini untuk arus. Ya. Oh, sorry. Oke, ya. Jadi ingat, tegangan itu berarti volt. Resistansi ini ohm. Ampere berarti kita bicara tentang arus. Oke. 50.000 volt itu berarti 50 kali 10 pangkat 3. Ingat, kita sudah melewati yang ilmiah ya, bilangan notasi ilmiah. Sekarang kita konteksnya semua teknik ya, notasi teknik. Jadi 50 kali 10 pangkat 3. Pangkat 3 itu apa? Kilo. Kilo apa? Karena kita sedang bicara tentang tegangan, berarti kilovolt. 25 juta ohm. Ohm itu resistansi. 25 berarti juta, berarti 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 itu apa? Mega. Mega apa? Kita lagi bicara apa? Resistansi. Ohm berarti 25 mega ohm. Ingat, penulisan kilo itu huruf K kecil ya. Tegangan itu huruf V besar. Mega jangan ditulis huruf M kecil. M kecil berarti mili. Tapi kalau mega, M besar. Sementara untuk omega atau ohm itu selalu pakai omega. Oke. 0,000036 ampere. 36 kali 10 pangkat minus 6. Minus 6 itu apa? Mikro. Tulisnya pakai huruf Yunani ini, mu. Mikro. Mikro apa? Kita bicara arus, bicara ampere. Mikroampere. Oke, tugas Anda berikutnya adalah ini. Oke. Sajikan ini dalam bentuk matriks prefix ya. 56 juta ohm dan 0,000470 ampere. Itu saja. Oke. Oke, kita pindah. Sekarang kita masuk bagaimana melakukan konversi. Konversi satuan ukur. Ada aturan di sini dia bilang. Kalau mengkonversi dari bilangan atau satuan yang lebih besar ke satuan yang lebih kecil, maka titik desimalnya yang kita bilang tadi titik atau koma itu geser ke kanan. Kalau dari kecil ke besar, gesernya ke kiri. Gitu. Contoh ini. Konversikan 0,15 miliampere. Ya kan, kalau mili M kecil. Ke mikroampere. Ingat, mili ke mikro itu mili lebih besar. Dia bilang apa? Kalau dari besar ke kecil, geser ke kanan. Geser ke kanan. Berarti
dia akan jadi 123. 0,15 miliampere itu sama dengan 150 kali 10 pangkat minus 6 mikroampere. Ingat saja ini. Kalau dari besar ke kecil, maka geser titik desimalnya ke kanan. Ini kan mili ke mikro kan mili lebih besar. Mili kan 10 pangkat minus 3. Mikro kan minus 6. Jadi ini 0 ya. Ini kalau garis bilangan ini 0. Perhatikan. Ini 0. Berarti ini minus 3, minus 6 lebih kecil. Minus 3 lebih besar. Oke. Maka titik desimalnya geser ke kanan. 1, 2, 3. Ya kan? Minus 3 ke minus 6 berarti geser 3 kali. 1, 2, 3. 150 kali 10 pangkat minus 6 mikroampere. Tugas Anda selanjutnya, nomor 12 berarti, konversikan 1 miliampere ke mikroampere. Ingat, miliampere lebih besar dari mikroampere. 4000 mikrovolt ke milivolts. Mikro ke mili berarti kecil ke besar. Pasti geser dia ke kiri. Geser dia ke kiri. Oke. 4500 kali 10 pangkat minus 6 volt berapa ke milivolt? Geser ke kiri. 1, 2, 3. Mili kan 3 kan? Minus 3. Berarti cuma minta 3 kali. 1, 2, 3. 4,5 kali 10 pangkat minus 3 volt atau 4,5 milivolt. Oke, tugas Anda dari 1000 mikrovolt, ingat, 1000 mikrovolt ke milivolt. Mikro lebih kecil dari mili, berarti geser ke kiri. Oke. Konversikan 5000 nanoampere ke mikroampere. Ini juga nano lebih kecil dari mikro. Mili, mikro, nano. Oke, ya. Jadi harus mundur lagi 3 kali gitu ya. Jadi kalau 5000 nanoampere itu sama dengan 5000 kali 10 pangkat minus 9 ampere. Berapa mikro dia? Geser ke kiri. Berapa kali? 3 kali. 1, 2, 3. Berarti 5 kali 10 pangkat minus 6 ampere atau 5 mikroampere. Oke. Tugas Anda ke-14. Ya. Nomor 14. Tadi kan yang ada satu nomor yang dua lah, 2 nomor ya. 2 nomor kalau nggak salah. Ya, pokoknya bikin lah. Saya lupa berapa nomor sekarang. Konversikan 893 nanoampere ke mikroampere. Nano lebih kecil dari mikro. Ini lagi konversi. 47.000 picofarad ke mikrofarad. 47 picofarad ke mikrofarad. Pico itu lebih kecil, jauh lebih kecil dari mikro. Ini coba lihat pangkat minus 12. Geser ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0,047 mikrofarad. Oke. Tugas Anda berikutnya adalah mengkonversi 10.000 picofarad ke mikrofarad. Masih, pokoknya banyak latihan akan lebih baik. Konversikan 0,00022 mikrofarad ke picofarad. Kalau ini mikro ke pico, mana lebih besar? Ya, mikro. Mikro lebih besar dari pico. Mikro itu pangkat minus 6, pico itu pangkat minus 12. Jadi gesernya ke kanan.
0,00022 mikrofarad. Berarti geser ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadinya 220 pikofarad. Ini titikan sini. Pindah 1 kali, pindah 2 kali, pindah 3 kali, pindah 4 kali, pindah 5 kali, pindah 6 kali. 220 pikofarad. Oke ya. Konversikan 0,0022 mikrofarad ke pikofarad. Itu tugas Anda berikut. Sudah. Sedikit lagi selesai. Konversikan 1800 kilo ohm ke mega ohm. Mana lebih besar? Pasti mega ya. Mega ini 10 pangkat 6. Ini 10 pangkat 3. Berarti dari kecil ke besar. Geser ke kiri. 1, 2, 3. 1,8 kali 10 pangkat 6 atau 1,8 mega ohm. Ada mungkin tanya, kok bisa geser 3 kali? Nah, 10 kilo ohm kan 10 pangkat 3. Mega kan 10 pangkat 6. Jadi 3 ke 6 kan itu bedanya 3. Berarti geser ke 3. Mikro ke piko. Mikro minus 6, piko minus 12. Beda 6. Berarti geser 6 kali. Itu saja. Ya. Konversikan 2,2 kilo ohm ke mega ohm. Dari kecil ke besar. Nah. Oke ya. Oke. Sekarang kita masuk ke bagaimana melakukan operasi matematika dengan menggunakan prefix yang tadi. Ini. 15 miliampere tambah 8000 mikroampere. 15 miliampere tambah 8000 mikroampere. Dia minta hasilnya disajikan dalam bentuk miliampere. Maka 15 miliampere tambah 8000 mikroampere itu sama dengan 15 miliampere tambah 8 miliampere. Kok hilang 3-nya ini? 0,3-nya ini. Ini kan 8 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 6. Ingat ya. Ini kan 8000 jadi 8 kali 10 pangkat 3. Sementara mikro ini kan 10 pangkat minus 6. Berarti 10 pangkat 3 dikurang 6. Sisanya minus 3. Sudah jadi mili kan? 15 miliampere tambah 8 miliampere sama 23 miliampere. Oke. Jumlahkan ini. 2873 miliampere ditambah 10.000 mikroampere. Sajikan itu dalam miliampere. Berapa miliampere hasil penjumlahannya? Oke, ya, saya kira konversi sudah. Nah, sekarang tentang bagaimana menentukan angka yang kita ukur itu ketepatannya kayak apa, ada errornya atau gimana ya. Karena kalian kan mau praktikum ya. Praktikum berarti belajar tentang angka signifikan atau angka dengan ketelitian sekian persen. Di matematika kita belajar tentang ada yang dibilang, atau di fisika dibilang digit signifikan, angka signifikan, angka penting. Angka signifikan. Oke ya. Kita contoh, misalkan 1 volt itu kalau dibahagi 3,0 ohm, maka kita akan dapatkan 0,333333333, ya kan? Nah, kalau kita mau ambil dua angka signifikan, maka cuma dapat 0,33 saja. Yang 33 yang lain tidak perlu. Oke ya, gitu. Jadi kalau 4.300, kalau dengan dua angka signifikan berarti cuma 4,3 kali 10 pangkat 3. 3 angka signifikan berarti 4,30 kali 10 pangkat 3. 4
4.300 dengan 4 angka signifikan, berarti 4,300. Bukan 4,300 ya, 4,300. Ingat, semua angka yang sesudah koma itu tidak bisa dibaca lagi dalam bentuk puluhan, ratusan, atau ribuan. Oke? Ya. Oke, tidak ada. Ini tidak usah. Oke, kita lihat ini. Kasih garis bawah angka-angka signifikan pada bilangan 400. Maka garis ini menjadi angka signifikan. 0,3040 ini menjadi angka signifikan yang 3040. 1,20 kali 10 pangkat 5 angka signifikannya ini. 120.000 angka signifikannya yang mana? Yang ini. Oke. Seterusnya dan seterusnya. Bilangan pembulatan. Ya, bilangan pembulatan kan ini. 10,071. 10,071, sorry. Kalau kita bulatkan dia akan jadi 10,1. 29,961. Kita bulatkan jadi 30. Ya kan, ini kan mengikuti ke atas ya. Ke atas. 6,3948. Kalau kita bulatkan 6,39. Karena ya ini kan 48 enggak. 123,52. Kalau kita bulatkan ya 124. Karena ini sudah lebih dari setengah. 122,52. Oke, 122,52. Ini dia akan bulatkan tetap jadi 122. Oke. Oke, ini tidak usah. Nah, sekarang kita masuk ke keamanan kelistrikan. Anda yang nanti bekerja di bidang ini, ya diharapkan nantinya memang mengetahui bahwa badan kita ini berpotensi untuk menjadi pengantar listrik. Maka akan ada efek-efek tertentu yang terjadi apabila kita tidak menjaga dengan baik tubuh kita kalau kita bekerja dalam lingkungan ada aliran listrik gitu ya. Ingat saja bahwa badan kita ini adalah pengantar. Jadi kalau kena aliran listrik maka akan ada yang terjadi dalam tubuh kita gitu. Dan itu dari yang dampaknya biasa sampai fatal. Oke. Ini potensi-potensi listrik itu bisa mengalir di kita dari ujung tangan ke ujung tangan, dari ujung kaki ke ujung kaki, dari ujung tangan sampai ke ujung kaki, dari ujung kaki ke ujung tangan. Jadi artinya gini, kalau Anda salah satu tangan itu terkena atau memegang atau kena pada satu sumber listrik gitu atau kabel gitu yang ada aliran listrik, maka listrik itu bisa berjalan. Aliran listrik itu bisa berjalan dari tangan ke ujung tangan yang lain. Atau pas kita menginjak kabel yang terkupas gitu, yang ada aliran listrik, maka listrik itu bisa berjalan seperti ini. Dan seterusnya. Oke. Jadi itulah kenapa kalau Anda bekerja di dunia kelistrikan, kita harus menggunakan pengaman di tangan dan di kaki. Karena itu yang menjadi potensi listrik bisa mengalir ke kita. Sekarang efeknya apa? Ya, yang membuat kita bukan tegangannya ya, tapi arusnya yang memberikan efek pada tubuh kita. Jadi kalau 0,4 di sini dia bilang 0,4 miliampere, ya kan? Ya sensasinya mungkin tidak seberapa ya. Tapi Anda bisa lihat sini sampai 5.000 miliampere berarti 5 ampere loh itu. 5.000 miliampere itu sampai terbakar. Ya, kulit bisa terbakar
Sahmos gitu. Itu cuma 5 ampere loh. Ini semua kan satuannya dalam bentuk mili. Jadi kalau 5000 miliampere sama dengan 5 ampere kan, seterbangkat. Nah, ada yang tanya, kenapa kalau kita bikin kalau manusia dengan listrik itu bisa sampai menyebabkan kematian. Jadi kalau Anda perhatikan dengan baik, di listrik itu punya frekuensi. Nanti kita akan lihat di babak berikut. Dia punya frekuensi. Kalau Anda lihat di rumah, ada frekuensi yang dia taruh di meteran itu biasanya 52 mungkin ya, Hertz atau 60 Hertz. Nah, listrik itu fasanya. Kita punya jantung yang berdetak dengan irama tertentu. Kalau kita kena dengan aliran listrik, jantung kita dipaksa untuk berdetak sama seperti detakan atau frekuensi kelistrikan. Nah, lihat ya. Kalau 52 Hz, temponya berarti 1 T sama dengan 1 per F kan. Berarti temponya 1 per 52 atau 1 per 60. Anda lihat saja cepatnya seperti apa. Nah, itu yang bikin kita jadi shock gitu. Sampai ada yang pingsan atau mungkin ya meninggal ya gitu. Oke. Jadi itu saja. Walau demikian, badan kita punya resistansi sebenarnya. Badan kita punya resistansi dari 10 kilo ke 50 kilo ohm. Itu badan kita punya resistansi. Tapi kalau kita tergantung ya, itu resistansi itu tergantung dari bobot lemak kita. Masalah lemak masalah gitu ya. Kalau kita kena listrik, jadi kalau orang gemuk kena, misalkan orang gemuk sama orang kurus gitu, kena misalkan satu tegangan, misalkan 10 volt gitu, atau contoh ini saja 90 volt. Tentu yang gemuk itu tidak akan terlalu merasakan apa-apa dibandingkan yang kurus, gitu kan? Coba Anda lihat ya, 90 volt dengan orang yang body mass-nya tahanannya cuma 10 kilo. Berarti hasilnya adalah 90 bahagi 10 kilo kan. Sementara yang satu 90 bahagi 50 kilo. Nah, jadi lebih kecil yang orang gemuk arus yang lewat. Tapi bagi orang yang kurus akan lebih terasa. Nah, ini ada satu contoh komponen kelistrikan yang dipakai di rumah ya. Kita bilang stop kontak, colokan. Ini ada aturannya untuk pemasangan. Ada aturannya. Biasanya di ketinggian dari lantai ke atas itu ada yang 1,5 meter gitu, supaya tidak dijangkau oleh anak-anak. Kalau di bawah, taruh di bawah, untuk misalkan perangkat seperti vacuum cleaner atau yang lain ya, mau taruh di bawah, maka dia harus ada pelindung. Ada pelindung supaya kalau tidak mudah dijangkau orang, gitu. Apalagi anak-anak. Ya. Gitu. Oke, nah untuk perangkat-perangkat ini dia punya pengaman sebenarnya, tapi nanti kita lihat sebentar ya di babak berikutnya bahwa setiap perangkat kelistrikan itu punya pengaman. Oleh karena itu yang tadi, karena manusia berpotensi bisa mengalirkan listrik ya. Jadi bisa berbahaya kalau tidak ada pengaman di setiap komponen kelistrikan. Jadi kalau komponen kelistrikan tidak ada pengaman, ya bisa jadi tidak sesuai standar ya. Oke. Saya kira hari ini pada pertemuan pertama ini ya kita sudah belajar tentang notasi, baik itu ilmiah, notasi keteknikan, prefix, kemudian bagaimana angka penting, angka signifikan, pembulatan dan seterusnya ya. Kemudian bagaimana pentingnya menjaga keamanan bekerja dalam ruang lingkup kelistrikan. Ya, sebenarnya hal yang berikutnya akan saya sampaikan ini harus sampaikan yang pertama, tapi tidak apa-apa. Saya akan melakukan perkuliahan rata-rata asinkron, daring, ya,
sinkron daring karena bisa jadi kemungkinan jadwalnya yang tidak pas gitu, sinkron daring. Kemudian untuk Anda lulus, Anda setidaknya skor Anda harus di atas 50%. Dapatnya dari mana? Kehadiran, presensi, itu setidaknya harus di atas 80%. Bukan dari saya sih, tapi itu sistem yang berlaku di Siakat. Kalau Anda kurang dari situ, berarti Anda tidak diperkenankan mengikuti ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Kalau tidak ikut salah satu dari itu, berarti Anda pasti tidak lulus. Oke, yang ikut dua-dua saja belum tentu lulus, apalagi tidak ikut. Oke, jadi presensi itu saya kasih biasanya 5%. Ya, komponen presensi kehadiran. Kemudian ada tugas mandiri seperti yang tadi. Itu saya kasih biasanya 10-15%. Tergantung kenapa saya tidak kasih angka pasti. Pengalaman kami dosen ya, bahwa khusus di Delasal ini, program studi teknik elektro Delasal, yang masuk itu kan tidak semua berasal dari eksak ya, IPA gitu. Ada yang datang dari ilmu sosial atau bahkan mungkin tata boga, pernah ada. Jadi tugas itu poinnya dari 10-15% kami beri seperti itu untuk ya mungkin di nilai akhir bisa digunakan untuk meleverage, mendongkrak nilai kalau ada yang kurang. Kemudian ada yang kuis. Kuis itu juga sekitaran 15-20%. Nah, sisanya akan ambil di UTS dan UAS. UTS dan UAS. Untuk tugas, Anda tidak hanya mengerjakan saja, tapi itu ada poinnya, ada nilai. Jadi jangan asal bikin. Itu ada nilainya. Ya. Demikian juga untuk kuis dan apalagi UTS dan UAS. Kalau Anda rajin bikin tugas, pasti berhasil di UTS dan UAS karena soalnya saya ambil dari situ. Oke, saya kira hari ini itu saja. Video ini akan saya upload di YouTube. Linknya akan saya bagikan bersama dengan tautan untuk Anda mengumpulkan tugas Anda. Oke, saya kira itu saja. Sampai berjumpa di topik berikutnya.